Kalau terlalu fokus ke orang lain, kita lupa ngurus diri kita. Dan juga hal-hal lain yang perlu dan esensial dalam hidup kita. Kabar buruknya, dan ini harusnya jadi rahasia umum ya, semua orang sudah tahu, bahwa tidak semua orang itu mau peduli balik ke Sobat Boci. Sepeduli Sobat Boci ke diri sendiri. Dung 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 dung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Chris, kamu upload podcast di mana sih? Aku upload di platform hosting namanya First Story. Oh, First Story. Emang kenapa kok First Story bukan yang lain? Karena satu, First Story itu bisa kamu pakai secara gratis. Jadi kamu tidak perlu keluar uang untuk buat podcast. Keren ya. Terus apa lagi? Kamu bisa juga distribusi di segala macam platform audio. Jadi enak nih, bisa jangkau sebanyak mungkin orang. Oh ya, apa lagi tuh? Nah, yang penting lagi kamu bisa dapat duit di situ. Wih, dapat cuan ya. Iya, kamu dapat cuan di situ. Jadi nanti bisa menghasilkan uang dari kita ngomong-ngomong gini. Oh, emang bisa ya? Ya bisa lah, gitu. Jadi, gapai potensi maksimal dengan tools dari platform hosting terbaik. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan jadikan mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Chris, gimana kabarnya? Dengar-dengarnya kamu lagi sibuk ya, sering kecapean gitu. Iya nih, kerjaan lagi banyak dan kadang nggak jaga kondisi, jadi ya capek, sakit. Chris ini harus bisa jaga diri ya. Kalau ndak, Chris sendiri ya siapa lagi? Bobby kan cuma bisa ngingetin aja dari sini. Iya. Aku berharap banget ada teknologi yang bisa kasih indikator gitu ya, kayak baterai handphone gitu ya, tapi di badan gitu. Chris ini menghayalnya kejauhan ya. Masih jauh lah orang bisa bikin kayak gitu. Ini namanya juga kan berandai-andai, nggak usah ditanggapin serius lah. Oh iya. By the way, episode kali ini mau bahas tentang apa ini? Apa yang mau di-share ke Sobat Boci? Soal pengorbanan. Topik yang sebenarnya dari dulu sudah mau bahas, tapi bingung gitu ya, nyampein apa gitu. Ya udah, daripada bingung langsung dibahas aja. Silakan. Pengorbanan atau kalau pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN zamanku dulu ya, itu disebut rela berkorban. Nggak tahu istilah sekarang kayak gimana. Aku bahas ini bukan karena waktu rilis episode ini dekat sama momennya Idul Adha. Meskipun udah deket sih, tapi pingin bahas aja karena sudah pingin ketemu judul ini sudah dari lama banget. Bahkan sebelum namanya masih Bobby Chris Chat ya, bukan Bocin. Itu sudah kepikiran, tapi baru kesampaian sekarang. Aku mulai pembahasan pengorbanan ini definisinya dari dunia catur. Ada salah satu teknik yang di situ namanya pengorbanan atau sacrifice. Nah jujur aku kalau ditanya Sobat Boci main catur jelek. Kalah terus gitu ya, taunya cuma maju begitu, nggak tahu sampai kayak hitung-hitungannya gimana gitu kan. Jadi balik lagi soal catur, teknik pengorbanan dalam catur ini menukar pion Sobat Boci yang nilainya lebih rendah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Misal pion benteng Sobat Boci itu dikorbankan sengaja untuk dimakan musuh supaya Sobat Boci bisa makan ratunya dari musuh. Nah berarti Sobat Boci berkorban untuk sesuatu yang lebih tinggi atau poinnya lebih baik. Bentar. Nah, kenapa? Kayaknya Bobby sudah tahu nih Chris ini bahasannya arah kemana. Memang kenapa? Berarti kalau ngomong pengorbanan kita lakukan, kalau kita berkorban itu sesuatu yang tujuannya tidak sama gitu ya dengan catur tadi. Berarti mencapai sesuatu yang lebih tinggi gitu. Iya. Kok tahu sih cepet banget? Alah itu gampang tebak. Gampang. Tapi kan kalau di kehidupan tidak bisa langsung kayak gitu ya. Kan gak tahu mana yang lebih penting, mana yang lebih tinggi. Kalau ada 2 atau 3 pilihan gitu. Nah kayak catur gitu ada nilainya poinnya. Ya seperti catur yang ada nilainya tiap pion. Nah gimana tuh cara untuk menentukan pengorbanan yang tepat dan betul itu seperti apa? Pertanyaannya agak susah ya. Ya dijawab. Ya ini aku mau jawab. Memang di dunia sesuatu tidak bisa diukur dengan objektif seperti itu ya. Meskipun banyak orang bilang ada ukurannya, ada aturannya, dan segala macamnya, tapi sebenarnya semua hal itu menurutku diukur secara subjektif. Jadi yang Sobat Boci pikirkan bisa berbeda menurut pandangan orang lain.
Soal pertanyaan Bobby tadi, bagaimana menentukan pengorbanan yang tepat dan betul? Kalau misalnya kita bicara bahwa segala sesuatu diukur subjektif, maka tidak ada sesuatu pun yang benar-benar betul atau tepat, karena itu kembali ke orang masing-masing. Oleh karena itu, pengorbanan tepat dan betul itu seperti apa perlu disesuaikan dengan ukuran atau kapasitas sobat boci masing-masing. Dalam kamus, asal kata sacrifice, bahasa Inggris ya, dari pengorbanan, kalau diartikan secara kasar gitu ya, kayak bahasanya itu etimologi gitu ya, itu artinya melakukan sesuatu yang suci atau berdedikasi tinggi, atau melakukan sesuatu yang khusus ke hal spesifik. Cara versiku kalau sederhana, maka tolak ukur pengorbanan ini didasarkan atas nilai-nilai yang dianggap penting dan spesial oleh orang tersebut. Jadi nilainya bisa beragam ya dengan orang. Bisa ada yang menganggap menolong orang misalnya itu lebih penting. Ada yang menganggap orang enggak gitu. Orang enggak usah gitu, kalau usah ditolong gitu. Itu beda-beda pengorbanannya. Tetapi yang penting di sini sobat boci, pengorbanan erat kaitannya dengan melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri ya berarti bukan berkorban, namanya egois itu. Kalau kita melakukan sesuatu tujuannya buat diri sendiri. Karena pengorban itu kita mengurangi sesuatu dari kita untuk menambah nilai lebih untuk orang lain. Sederhananya gitu. Sifat egois ini yang sebaiknya dihindari. Karena studi mengatakan bahwa bila sobat boci melakukan sesuatu yang tujuannya untuk orang lain, maka akan lebih positif dan besar dampaknya untuk sobat boci dan juga orang lain dibandingkan melakukan sesuatu hanya untuk diri sendiri. Tapi ini jadi masalah ya. Kenapa lagi? Ya jelas lah jadi masalah. Kalau terlalu ekstrim gitu, kita hanya fokus ke orang lain gitu ya, atau fokusnya terlalu ke diri sendiri, itu kan tidak baik. Nah, maksudnya gimana tuh? Ya kalau fokus diri sendiri ya kita cuma egois gitu kayak tadi Chris bilang. Jadi tidak peduli sama orang gitu. Kalau misalnya naik motor atau naik kendaraan gitu tinggal terobos gitu ya. Gak peduli ada orang kanan kiri gitu. Gak peduli orang nyebrang gitu. Wah, pembahasanmu sudah jauh sekali ke situ. Pokoknya aku kan belajar. Iya. Lanjut. Nah kalau fokusnya ke orang lain ya kita tidak mentingin diri sendiri, gak mentingin keinginan pribadi. Nanti jadi lupa sama diri kita. Berarti harusnya kayak gimana tuh? Aku kok bingung. Supaya nggak bingung aku jelasin ya. Idealnya tentu harus seimbang, tapi tidak mungkin sobat boci bisa bagi rata kayak 50-50 gitu ya. Karena naluri manusia atau sifat karakter manusia cenderung ke satu sisi aja, tergantung situasi dan kondisinya. Yang tadi Bobby bilang betul, kalau terlalu fokus ke orang lain kita lupa ngurus diri kita, dan juga hal-hal lain yang perlu dan esensial dalam hidup kita. Kabar buruknya, dan ini harusnya jadi rahasia umum ya, semua orang sudah tahu, bahwa tidak semua orang itu mau peduli balik ke sobat boci, sepeduli sobat boci ke diri sendiri. Aku ulang lagi, tidak semua orang mau peduli balik ke sobat boci sepeduli, setingkat pedulinya dengan sobat boci ke diri sendiri. Perlu nih sobat boci untuk tidak lupakan kebutuhan dan keperluan diri sendiri. Perlu memutuskan apa yang baik untuk diri sobat boci. Tidak sekedar totalitas saja ya, mengurus hal-hal untuk orang lain. Jadinya nanti kita sakit, kita tidak apa-apa. Jeleknya lagi beberapa orang itu mengharapkan umpan balik. Aku nih sudah kerja keras untuk sebuah kelompok gitu ya, kerja kelompok gitu. Aku sudah kerja banyak, aku mengharapkan dari mereka baik gitu, balik gitu. Yang sebenarnya itu tanggung jawab sobat boci sendiri sebenarnya, bukan tanggung jawab orang lain. Nah itu tidak boleh, karena ya urusan kita ya urusan kita. Orang lain baru nanti urusannya beda lagi gitu. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote of the day dari Shakira ya. Apa itu Samina-mina itu? Samina-mina. Lanjut. Oh ya, itu quote-nya Shakira tuh kayak gini. You can achieve anything in life without a small amount of sacrifice. Sobat boci tidak bisa mencapai apapun di dalam hidup tanpa ada sedikit pun pengorbanan. Maksudnya, berkorban itu penting dan semakin banyak yang dikorbankan untuk orang lain, maka ya dampaknya semakin besar. Tapi jangan lupa ya peduli sama diri sendiri ya. Karena kalau nggak peduli sama kita ya susah gitu. Masa kita ngarep orang lain yang peduli terus sama kita. Capek nanti. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Boci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Boci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagramnya @bocin.com. Terus kembangkan potensi diri kamu.